video kali ini gua mau mengcompare ZX25R sama Ninja 2,5 yang punya gua. Ini sebenarnya punya gua yang warna oranye, tapi ya ini kebetulan unitnya ini unit display, tapi ya kan punya gua warna oranye maksudnya ya udah. Jadi ini gua anggap ini Nemo, ini ZX25R, oke? Secara looks, secara dimensi, secara tampilan kalian bisa lihat sendiri. Kalau misalnya dari depan, ZX25R itu dia lebih lebar. Kalau yang ini dia lebih ramping area engine-nya. Nah, atau mungkin sama aja ya. Sekilasnya sama aja ya. Buset. Gila. Cuman bedanya adalah untuk area lampunya, walaupun memang dia lampunya sama, tapi dia area ininya dia lebih kokoh, lebih agresif gitu. Ketimbang punya si Ninja 2,5 nih yang 2 silinder, dia lebih lancip, ya kan, lebih tipis. Kalau ini lebih berotot gitu. Oke. Terus untuk segi ban depannya ukurannya sama. Yang itu Dunlop, ini juga Dunlop, tapi ini yang versi GPR 3-nya gitu, yang versi lebih advance-nya ketimbang yang model yang ini. Bannya untuk ban yang belakang dia kalau ZX25R 150, yang belakang masih 140. Nah, knalpotnya kalau yang Ninja 2,5 silinder dia modelnya konvensional gitu, keluar ya kan moncongnya, tapi kalau yang ini dia underbelly. Ya kan. Terus kalau yang Ninja 2,5 sasisnya dia full tralis, karena seperti yang kalian bisa lihat nih, full tralisnya kelihatan ya kan. Tapi kalau yang ZX25R dia sebutannya all new tralis frame, yang dimana kayak kombinasi tralis sama perimeter jadi satu gitu kan, yang dimana ini handlingnya harusnya lebih yahut lagi gitu. Tangki kurang lebih sama 15 liter, speedometer sama, hanya saja beda indikatornya. ZX25R dia lebih rame. Kalau yang ini ya basic ya, kalian bisa lihat sendiri. Nih, tuh. Nah, ini speedometernya di Ninja 2,5 2 silinder. Nah, kalau di ZX25 nah, lebih rame ya kan, indikatornya segala macam gitu kan. Terus ini kebetulan dua-duanya adalah tipe special edition, alias tipe full spec-nya dari genre masing-masing. Ini yang 2 silinder, ini yang 4 silinder. Kalau yang di 2 silinder, fitur yang paling istilahnya paling beda sendiri itu adalah adanya power outlet di sini. Karena memang karakter dari si motor ini tuh sport touring ya. Ini sport touring dan ini baru sport touring. Jadi dia nggak ada power outletnya. Jadi yang hanya pembedanya itu. Terus dia masih teleskopik, suspensinya ini sudah upside down. Terus sama-sama dikasih frame slider. Tapi kalau yang versi 2 silinder dia modelnya begini. Tapi kalau yang ZX25R dia modelnya begini, lebih istilahnya lebih enak dilihat gitu, lebih sleek. Untuk area buntut sendiri kurang lebih sama, maksudnya stop lamp-nya sama ya, tidak ada perbedaan. Hanya saja memang buntutnya kalau yang ZX25R lebih tajam ketimbang ini yang lebih landai. Tapi secara look sih ini juga keren, gua nggak bilang jelek, ini sama-sama keren. Pokoknya area buntut versi Ninja sekarang tuh gua suka dah, walaupun memang jadinya mirip-mirip semua ya, jadi sama semua kurang lebih. Dan ternyata kalau misalnya kalian lihat langsung nih, yang pas silinder 2,5 cc ini kayak ramping sih jatuhnya ya. Ninja 2,5 ini tuh berasa gede banget dimensinya sih, terutama area mukanya yang 2 silinder nih. Terus yang versi ini tuh dia windshieldnya lebih jenong gitu, yang dimana secara looks gue suka sebenarnya yang lebih jenong ini ketimbang yang ini, walaupun memang sama smoke karakter si windshieldnya, tapi paling nanti gue yakin banyak teman-teman semua yang ngambil motor ini windshieldnya dirubah ke versi yang jenong. Terus untuk yang lipatan spion, kalau ZX25R cuma sebatas gitu doang, tapi kalau yang Ninja 2,5 2 silinder tuh lebih ke cover, ketutup. Kalau ini kayak lebih kayak kurang nekuk gitu loh. Dua-duanya ABS, pengeremannya yang beda ya. Kalau ini sudah radial mount monoblock, itu masih kaliper biasa, 2 piston segala macam. Terus ini 4 silinder, itu 2 silinder, sudah jelas. Horsepowernya kalau yang ini 39 horsepower ya, ini 51 horsepower. Jadi ya cukup jauh ya jaraknya ya. Oh ya, ngomongin fitur, di motor ini ada fitur riding mode, traction control, throttle by wire, ACC slipper clutch. Terus yang versi AC-nya ada quick save atas bawah. Anjir, komplit banget ya elektroniknya ya, mantep banget ya. Terus ada ABS. Tapi kalau yang ini, untuk yang versi high spec-nya yang 2 silinder sudah ABS, ada power outlet, belum throttle by wire, masih kabel gas.
Terus masih upside down, masih teleskopik, tapi sudah assistant sleeper clutch. Tapi gue sebagai user Ninja yang ya udah 2 tahun lah ya harusnya ya. Udah lama gitu 2 tahun full pakai harian iya, pakai touring iya, cuma gue belum pernah pakai buat di sirkuit. Tapi yang bisa gue bilang motor ini handlingnya ajib, buat ngebut-ngebut enak, buat harian enak, bensin BBM irit. Terus buat touring jarak jauh juga, aduh, hayu gitu. Karakter powernya juga pas di kota. Apalagi kalau misalnya kalian punya motor ini terus dimodif kayak entah itu quick shift, knalpot, pengereman, olin segala macam, ini enak banget. Standarnya menurut gue ini udah di atas rata-rata, pas dimodifikasi ini udah oke. Paling kekurangannya memang dari secara fitur ya. Fiturnya masih jauh banget. Perbedaannya emang yang ini itu jauh banget. Ini untuk harga full speknya itu kurang lebih 70 jutaan, yang ini sudah 112 juta. Ya selisihnya lumayan sih, tapi berasa banget bedanya gitu dari harga selisih itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih mikir kaum mending segala macam yang wah mending pilih yang ini ketimbang gua motor ini gitu kan. Motor ini bukan untuk kaum mending, kalau yang mampu ya monggo, tapi secara spek dan secara tahunnya juga ya jauh lebih mudah ini dan jauh lebih canggih ini, jauh lebih superior dua motor ini ketimbang yang kalian bilang mending itu mending ini gitu loh, ngerti gak sih? Jadi ya ini adalah opini gue semata aja sih. Kalau misalnya nggak setuju ya nggak apa-apa juga. Atau juga kan pada dasarnya kalian yang punya uang terserah juga kalian mau beli yang mana. Tapi kalau misalnya kalian beli ini, gue bisa bilang ya it's worth it bro. Ya sesuai speknya ini it's worth it. Nanti deh. Karena gue belum tahu juga sih test ride ini kayak gimana. Kalau yang Ninja 2.5 silinder sih udah pasti ajib. Setidaknya untuk motor ini tuh dia sudah cukup banget kalau misalnya dipakai buat di perkotaan gitu ya. Untuk di perkotaan di city ride ini oke banget. Buat weekend juga ini oke banget. Terus secara looks juga ini udah moge look banget gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian upgrade ke sini, makin jos. Oke, jadi itu aja sih opini gue mengenai komparasi mengenai ZX25R sama Ninja 2.5 yang 2 silinder ini. Karena secara dimensi kurang lebih mirip-mirip, ya gedenya sama, tingginya sama, cuman gua ngerasanya yang itu lebih padat. Walaupun ini untuk segmen 2 silinder, ini memang lebih padat juga gitu dibandingkan kompetitor yang lain ya. Ini Ninja 2,5 silinder, 2 silinder ini termasuk yang kokoh, padat, moge look. Pokoknya yang suka dimensi ala moge, ya pilih Ninja aja udah, alasannya udah. Tapi kalau pengen desain moge tapi speknya juga moge, ya udah ini. Udah, ini no debate udah ini. Karena nggak ada saingannya dan ya udah dia main sendiri kayak H2 dah. Nah, dia ini kayak H2 tapi versi 2,5 cc-nya gitu. Udah, sip. Oke. Nah, tadi kan udah bahas secara garis besar ya, komparasi mengenai Ninja 2,5 2 silinder sama yang ZX25R. Nah, kalau ini ergonominya sih cenderung nyantai segala macam, tapi ya kalian bisa lihat sendiri dia stangnya kan bukan ambliop, masih ambliop, dan memang terbukti enak. Dia juga udah pakai ini, udah pakai jarak jauh segala macam, enak lah, nggak begitu terlalu fokus segala macam. Intinya ekonominya buat kalian itu oke banget lah ya. Terus kalau misalnya kita dari Ninja 2.5 silinder ke ZX25R, nah ini dia. Itu rasanya apa ya, kurang lebih mirip-mirip sama kayak ini loh asli, cuman ini sedikit lebih turun dan feel-nya berasa lebih lebar karena memang dia mungkin karena berasa engine-nya kan yang 4 silinder berasa lebih lebar, berasa lebih moge banget dan berasa lebih mirip sama 636 yang versi kakaknya ya, yang super sport. Oke, itu ergonomi. Baru yang terakhir suaranya kalian harus dengerin ya, ini 2 silinder kenapa standar. Yuk. Ya, akhirnya. Siap ya. 1, 2, 3.
Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk video komparasi Ninja 2,5. Sorry kalau misalnya ada yang kurang, kalau misalnya mau nambahin monggo ditulis aja di kolom komentar di bawah. So ya, paling segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Peace.